Bisa mungkin, jadi. mungkin ya. Tapi ini deh kita bakal langsung masuk kalau gitu ke dalam drafting phase di mana Onyx akan mengamankan first pick dan juga first ban. Mungkin ini bisa jadi privilege untuk mereka karena kan tadi di game sebelumnya mereka memilih Barats dan juga Kari di pilihan pertama. Iya. Tapi sekarang Minotaur di ban. Cukup respect karena Minonya tadi ya pemberi kemenangan memang. Iyalah. Memang setupnya dia yang meresahkan. Orang sampai di first pick om, kalau nggak sepede itu nggak mungkin di first pick menurut gua. Oke. Karena jarang kita melihat ya ada Mino yang di first pick seperti itu ya. Itu dia. Bener, karena ya sebenarnya banyak juga ya cara untuk menghadapi sosok Minotaur sendiri kayak tadi ya mungkin possibilitasnya sebenarnya masih ada dikit. Tapi sekarang kita bakal balik lagi ke dalam meaningnya. Ada Nolan dan juga Joy, dua hero semi assassin. Ya dan banyak yang terlepas Tutup. ya karena di bandnya Mino ini berarti membuka potensi-potensi seperti Fredrin bisa diambil, Arlot bisa diambil, Bener, Vexana lagi mungkin. Vexana Oh, ada boleh. Matilda juga bahkan masih ada. Kayaknya Matilda masuk band ketiga sih om. Masuk band ketiga ya. Biasanya tugas second pick kayak gitu kan. Rata-rata nih. Tapi ada loh beberapa tim yang memang dipancing buat pakai Matilda. Contohnya Aura. Yawi tuh selalu dipancing pakai dah Matildanya gitu. Ya loh. karena kalau Yawi nggak pakai Matilda, mainnya agresif banget. Itu Mending dia. kasih dia Matilda biar support teman-teman yang lain. Oh bener. Nah, baru kepikiran ya. Baru kepikiran ya. Karena selama ini menurutku Matilda tuh semahal itu. Tapi ternyata sekarang ada di Onyx. Banding karena Matildanya. Menarik ya, mereka nge-ban Matilda berarti dari Iya. sisi agresif di early game-nya ini pengen dipegang oleh Onyx. Mereka nggak mau ngasih keyboardnya misalnya buat main Matilda atau Matildanya bermain sebagai mid laner. Bisa pindah ke Fredrin jadinya nih. Band ketiganya kan. Atau ke arah Arlot mungkin. Kita tahu Keyboy lah. Fredrin. Kombinasi Keyboy Kairi ini dengan Arlotnya tuh mantep banget memang. Oh ya, jadi dilema ya. Iya. Atau dilepas aja dua-duanya. Ambil satu-satu ya. Menurutku, Betul, Iya, ditukerin karena aja satu-satu. dari Dewa juga setauku ya, ini ada power yang besar untuk Arlotnya sendiri. Dan begitu juga untuk seorang Lutfi. Jadi sama-sama memperebutkan ke arah Arlot dan Fredrin yang akan langsung ditutup dari tim Dewa. Nah, ini dia pilihannya nih mau kemana nih? Arlot kah? Atau Secure ternyata dari jungle-nya dulu nih, pilih duluan gitu loh sebelum diambil sama Dewa. Atau ya kunci kedua untuk kemenangan Dewa tadi, Vexana. Masih ada juga, diambil aja juga siapa tahu mau buat Onyx-nya. Banyak banget. Arlot, Masih ya. Arlot. Bisa Flexibil. XP, bisa roamer juga. Soalnya Lutfi itu user Arlot om. Nah itu. Di MDL tuh user Arlot ya. Oke, tapi kemarin juga Keyboy pakai Arlot dapat kemenangan juga buat Onyx. Iya, jadi emang lebih fleksibel bagi tim Onyx sendiri dan sekarang membiarkan dari tim Dewa United yang merancang dulu deh, meracik dulu drafting seperti apa. Apakah mereka pengen main team fight atau masih dengan metode kayak tadi yang benar-benar mainnya agresif dengan power CC yang banyak. Kayaknya Vexana masih boleh sih. Iya kan? Vexana Masih yang banget tadi loh. masih oke loh. Betul. Masih banget dan cukup mengganggu ya untuk perebutan objektif apalagi buat level 4 lah kita bicara ya. Double efek CC kan. Ya, dan juga areanya dia kan besar tuh buat turunin Eternal Guard-nya. Iya. Atau malah Novaria nih, long range damage. Yang memang salah satu tipikal permainan dari Case juga kan long range damage. Dan Nathan, spam Nathan nih gue liat one nih. Nathan Barats. Barat, gantian. Oke. Sekarang bakal ada di tangan dari teman-teman Dewa United tapi ya gimana menurut Om untuk power Barat di pick awal? Barats di pick awal sebenarnya oke, tapi masih ada tandingannya sebenarnya kan kayak Baxia yang masih ada juga. Memang bisa dimakan oleh Baratsnya tapi masih bisa dilawan. Dan sekarang kendalanya untuk Barats adalah kalau semisalnya efek sisi Vexana pindah ke Onyx akan berlaku sama mungkin untuk game pertama bagi Dewa tadi. Yang gue takut untuk pindah sebenarnya Daretnya om. Kalau Daretnya pindah, diambil sama Onyx, ya nasibnya bakal sama dia. Bakal bocor dari armornya, tinggal tergantung aja siapa yang bakal DPS nanti. Biasanya di MM kan, di Albert. Ya udah berarti kalau gitu ambil Deret sama Vexana. Dua-duanya udah bakal diambil tapi ternyata mereka bakal memilih Baxia untuk power Cloud. rotasi cepat tambah Oke. dengan Cloud. Sama dengan Cloud dan berarti ini melepaskan Vexana kembali. Tapi ya kalau melihat sosok dari Cloud sendiri, dia bisa melompat langsung ke belakang. Yes. Jadi sebenarnya gak ada masalah Nah. untuk bisa mengejar Nathan, untuk bisa mengejar Vexana. Benar. Hati-hati aja nanti kalau udah late game ya, Wind of Nature ini kayak jadi solusi sebelah pihak doang. Karena Cloud nggak bisa kan, WON balik ke Nathan, Magic soalnya. Tapi Vexana mungkin ada sedikit yang kita lihat ya dari Vexananya Case di minggu kemarin om, memang kurang maksimal. Oke. Mungkin itu yang memang dipancing sama Onyx, kasih dia Vexananya, berharap ya terulang kembali tuh. Down performnya dari Case seperti minggu kemarin. Ya atau mereka bisa, tapi ada satu match yang punya sisi banyak juga kan, seperti Aurora yang ini jarang kelihatan juga. Dan itu bisa aja kalau mereka mau, meskipun memang damage-nya kurang besar Novaria juga, tapi Masya! Akhirnya Hai!
muncul ya. Muncul. Ini juga Masya tuh yang paling excited Om Wawa. Oh jelas dong, Masya enak tau. saya udah nge-spam Kenapa? 2 minggu saya. Kasih tahu Om Masya. Kasih tahu Om. potensinya. Masya yang sekarang ya, kalau Iya. yang minggu kemarin jelek lah adjustnya. Tapi ini barusan di-update lagi kan, ada Iya. hotfix yang barusan masuk. Betul? Masyanya bakal sustain, apalagi kalau nanti masuk ke late game. Dan damage dari Masya, ini berdasarkan total HP musuh. Ya, Oh. itu dia. Nah, Dia itu- mirip DHS kan ya. Ya jadi dia bisa skip DHS kalau mau ya, kalau Itu mau. dia. Oke, menarik. Apalagi kan lawannya Baxia juga ya, yang pasti akan sangat menguntungkan bagi seorang Masya. Dan sekarang, Faramis, salah satu hero yang bisa memperpanjang nyawa dari teman-teman Onyx, ini juga akan langsung ditutup. Netherrealm memang terlalu berbahaya untuk hero-hero momentum yang dibawakan sama Dewa United. Tapi gue lihat ya, biasanya nih pick-pick yang kayak Masya atau kayak pick lainnya itu ada di last pick banget. Ini di 3 udah dimunculin sama Dewa. Ada rencana lain kayaknya nih. Bisa jadi mereka Oh, iya mau main ya? tabrak juga kan. Karena dengan Thunderclap yang selalu ke-reset setiap kali barnya habis, Iya. bisa Thunderclap lagi. Betul Nanti ya. bisa Thunderclap lagi. Bisa 3 kali dia Thunderclap. Makanya, tapi jungle atau XP Om? Kalau Romer sih bisa. Romer, Romer kalau- bahkan ya. Romer bisa, tapi lebih ke dipaksa buat main jungle sebenarnya buat Masya yang sekarang. Oke, kita akan lihat nanti ya. Digunakan sebagai apa juga kita belum tahu. Nah. Strat dari Dewa. Lilia di band, ini dia. Gue kangen banget Lilianya Sun, swear dah. Sama, jujur ya, Lilia yang bener-bener bisa mengkalkulasikan Black Shoes-nya, yang berani banget untuk ada di area depan. Tapi ya, karena udah ditutup harus ada pilihan lain nih yang bisa mengisi area mid laner-nya. Dan opsi yang tersisa udah mulai tipis, gak ada Lilia, gak ada Nana. Balik lagi kita ke opsi yang pertama, ada Vexana yang bisa diambil. Iya loh, Vexana yang gak prior sama sekali ya. Iya. Tapi Ben Mino nih ya, Novaria gak sih? Enak banget buat cicil dari jauh. Tapi hati-hati Claude ya, kalau diambil sama Dewa maksudnya. Oh iya betul. Claude-nya bisa langsung lompat ke belakang. Mungkin jujurnya Novario enak juga buat Onyx sebetulnya. Setuju dan Valentina. Valentina. Ini case memang dia punya power juga dari close range-nya. Iya, Salah iya. satunya adalah Valentina dan Faramis kebetulan. Mhm. Tapi jangan lupa ada Sun bos. Sans. Valentinanya Sun juga nggak kalah ngeri sebetulnya. Iya. Beda. Dan sekarang dari Suns sebenarnya untuk opsi pilihan yang terbuka ketika menghadapi Valentina tadi mungkin ya ke arah Novaria. Tapi sekarang mereka juga harus mulai mencari Romer atau XP mungkin. Karena posisi dari armornya masih cukup fleksibel. Oke, bisa jadi fleksibel meskipun kalau aku ngelihatnya kemungkinan ini bakal jadi roamer ya. Iya kan? Buat Oh. Arlotnya dia. Ambil Cuman, Xbox nggak sih? cuman buat hero-hero dekatnya, hero pejalan kaki itu paling benci juga lawan Valentina. Terrify-nya dia loh. Iya sih, close range combat kan. Betul. Ini untuk kalau seandainya Arlotnya memang Romer, XP, Xbox menurut gue lumayan oke. Buat Balik Pandemic Benedetta, Benedetta. oke. Dan Gor yang bakal langsung diamankan. Power damage yang cukup besar, high ground yang tinggi dari tim Onyx dibawakan. Dan untuk ngomongin speed atau kecepatan, mereka punya Baxia, punya Benedetta dan Arlot. Ini bakal cukup sulit untuk Dewa kalau misalnya mereka pengen main di belakang. Berarti satu yang pasti ini kurang di mana nih? Ini flex ya sebenarnya buat Masyanya. Mau di roamer atau di XP dia? Kayaknya ambil sisi pasti gak sih? Tank dengan sisi pasti mungkin. Terisla lagi. Atau Terisla ya, berarti Masyanya Romer berarti ya? Masya roamer ya. Oke, Masya oke, roamer. oke. Ini sempat muncul dan sempat rame juga sebetulnya kan di 2 season lalu ya kalau nggak salah. Masya Romer yang bikin Guardian Helmet semua tuh. Iya betul. Sebenarnya Wah. sekarang pun masih bisa. Masih bisa. Oh, iya. Sekarang pun masih bisa betul. Cuman ya damage-nya bukan dari Thunderclap-nya. Oh. Lebih ke dia basic attack musuh. Iya, iya, iya. Kita akan lihat nanti seperti apa sih. Wih, Wede. nyanyi dulu dong Lim Kocel. Wah, kok gue nyanyi gitu kan. Oke, bertiga sekarang nih. Udah ada Seru Estes, banget Melissa, loh. Fredrin. Oke, tapi kita bakal melihat ya untuk hasil seperti apa karena ini game kedua, game yang sangat penting untuk tim Onyx. Oke, dari Onyx sendiri early to mid game potential mereka ini cukup besar sekarang ya, di mana mereka bisa langsung menabrak nantinya dan ada split push juga nanti untuk jaminan mereka ketika menginjak di late game. Jadi Nathan nggak terlalu aman sekarang. Ada Benedetta untuk mengunci dia. Bisa petrify juga biasanya kan. Oke, ini dia untuk game kedua. Sonic dan juga anak dewa MPL Arena, mana suaranya? Dan kita akan langsung masuk ke dalam line of down untuk menyaksikan pembalasan dari tim Dewa United untuk memperpanjang poin mereka menjadi 2-0. Ini dia match point ya. Untuk Dewa United juga satu kemenangan lagi. Tipikal Benedetta, sekarang dia larinya pasti ke mid dulu ya. Ke mid dan poke dulu di arah midnya. Langsung dibantu ya. Iya. Dan juga Lananya ini langsung ke orange. Tadi kalau aku ngeliatnya purple-nya sudah di start juga oleh Drian.
Berarti bakal cepet nanti buat ngambilnya. Tapi lihat Driannya ternyata diganggu Keyboy loh. Pergerakan yang cukup berani memang kalau kita ngomongin ke arah seorang Keyboy, apalagi dengan sosok Arlott, dia bakal cukup sustain dan dia punya mobilitas yang tinggi, jadi nggak perlu terlalu worry ketika menghadapi sosok seperti Masya ataupun Barats. Gue penasaran sih sama debutnya Marsha, ini berarti Masha pertama kan? Iya. Untuk MPL Season 13. Betul. Ya, dan Drian mainnya full assassin ya berarti ya. Oke. Assassin Emblem, Rapture ada, oke. Master Assassin juga bisa memberikan satu Quantum Charge. Dan bisa jadi first item Heptasis mungkin kalau ngincer damage dan Keyboy itu lumayan dalam damage-nya ternyata. Meskipun Keyboy ini menggunakan basic common emblem juga standar lah ya biar nggak terlalu cepat pulang. Itu dia. Kuatnya Valentina ya, ketika nggak ada target lain, cuman satu-satu target doang nih, Arcane Shield-nya itu bakal maksimal. Betul, damage early game yang memang nggak bisa dihindarkan dari sosok Valentina. Karena tadi efek Tarify-nya juga memperlama untuk Keyboy melarikan diri. Dan sekarang untuk melihat head to head antara kedua belah XP laner gimana Lim Kocok? Kayaknya bakal santai-santai dulu sih. Soalnya kalau ngomongin clear, Terisla bisa lebih cepat di awal. Oke, ya kalau clear memang ya kita bicara clear itu kan lemparan piringnya dia cepet banget ya. Itu dia. Bener sih, dan sekarang dari teman-teman Dewa United, mereka juga harus mencoba untuk memberikan satu dominasi, entah itu di arah XP, entah itu di arah gold lane, tapi kelihatan dari rotasinya dengan 3 pemain yang ada di bagian bottom lane, mereka bakal coba untuk ngedapetin turtle yang pertama. Makanya nih. Cari level 4 dulu yang pasti ya. Untuk mid dan juga XP-nya. Ya, biasanya kalau di sini ada dua lah ya, ada mid dengan XP jadi satu nih. Karena gerobak-gerobak scrolling penting banget. Dan dari Onyx udah mulai bersiap-siap juga, Kairi menabrak satu pemain, Patrify-nya udah langsung masuk membuat seorang Dixon cukup kesulitan di level yang ketiga, dia nggak bisa berbuat banyak dan sekarang masih ada protektif dari seorang Case yang berhasil mendapatkan teman-temannya, bahkan dari seorang Sans. Hampir saja terpick off, tapi sekarang fokus utama kita bergeser karena turtle yang akan segera diamankan oleh seorang Kairi yang baru saja melakukan peperangan di bagian bottom lane, bahkan Nostalgia Connect Ladanya yang harus menjadi korban pertama di game kali ini. Wow, bahkan Driannya pun tinggal sisa 1 bar saja dari HP-nya. Dixon memang masih bisa selamat tapi enggak untuk Lanaya, dan lihat Drian dengan darah yang udah 1 bar dipaksa mundur. Ya harus mundur, harus mulai tahu diri ya bisa dibilang untuk di game kali ini, karena Onyx berhasil mengamankan objektif yang cukup banyak. Ya, dari turtle yang berhasil mereka dapatkan meskipun tadi gagal mungkin untuk menumbangkan Dixon, tapi mereka cukup on point juga tadi. Kairi cuma jalan di sebelah, titip retribution dan dapat turtle-nya. Tadi nggak kena detonasi ya. Iya. Ditutupin sama Lutfi lebih tepatnya. Dan agak sedikit pelan. kali ini Ketinggalan buat nih, temponya. mohon maaf nih. Ketinggalan. Ada aja momen lucu ya. Dan itu ya bisa dibilang akan mengurangi sedikit waktu yang dimiliki oleh seorang Lana itu sendiri. Nggak masalah, masih bisa keep up dari arah yang lain. Mungkin setelah tadi XP ini nggak terlalu baik bagi teman-teman Dewa, mereka bisa mulai memprioritaskan sosok kuat kali ini. Ya, tapi yang bahaya kalau sampai Lutfi ini bisa dorong juga atau cut minion. Kalau dia udah mulai cut minion cukup berbahaya nanti buat pemain-pemain Dewa. Karena jelas ini Watt gak bakal aman 100% di belakang. Oh ya, nggak cuma Watt, tapi Kairi bersama seorang Lana ya, ini bakal jadi duel yang menarik banget di game kali ini. Bagaimana mobilitas dari seorang Kairi mungkin akan merepotkan bagi teman-teman Dewa. Oke, Sama-sama Dreadnought. ya, terlalu sih, karena Dreadnought jadi trial buat dipakai juga. Karena banyak yang spam skill ya, bukan ke basic attack lagi seperti Cloud pada zamannya kan. Still like plate semuanya. Betul, dan tadi kita melihat juga bagaimana satu Petrify udah dikeluarkan menuju ke arah seorang Kiss. Satu informasi berharga berarti udah ada di tangan teman-teman Dewa United. Tapi untuk next objektif ada di bagian top lane. Kayaknya udah mulai di-clear cepet juga nih. Untuk bottom lane-nya mereka siap untuk join. Ini bisa jadi gold lane-nya ikut loh. Bisa Diajak juga. jadinya. Oke. Dan lihat bagaimana Dixon yang mencoba untuk mendekat ke turtle-nya juga terlihat oleh Lutfi. Coba untuk dicicil biar gak terlalu cepat sampai ke tujuan. Ya, bakal coba untuk dihambat terlebih dahulu. Mereka pengen fight yang lebih pasti, setup yang lebih luas bagi teman-teman dari Onyx. Karena sekarang Lanaya sudah mulai dikejar sendirian saja dua menghadapi satu pemain. Sedangkan dari seorang Dian yang bakal coba untuk menghambat yang ada di bagian belakang Sans. Bahkan dipaksa sampai ke dalam turret dan sekarang dibalikin keadaannya Lanaya yang justru harus tumbang bersama Drian juga. 3 pemain tersisa dalam perebutan turtle kali ini. Dan Kairi ternyata harus berhasil ditumbangkan juga. Wah, ini pertukaran yang nggak terlalu bagus, tapi lihat Lutfi dia masih coba untuk ngebeli waktu lagi. Harus sedikit hati-hati, tapi objektif sangat terbuka kali untuk di setup duluan oleh Dewa United. Ya, karena tugas dari Drian sendiri sebenarnya ini untuk ngebayangin time. Dia ngincer satu hero. Ini buat semua source skill-nya habis ke dia. Dan tadi kita melihat bagaimana Mystic Gush juga sudah di open kan. Meskipun nanti ini bakal ready lagi mungkin bagi Sans. Ya, yang nggak ada flicker sih yang paling beratnya untuk Sans ini. Di next team fight-nya dia nggak bisa escape gampang.
Ya waktunya cukup lama yang harus ditunggu, apalagi Turtle juga masih belum disentuh dengan tim fight yang sepanjang itu dan resiko yang begitu tinggi kalau misalnya mereka paksa dengan kuantitas yang sangat rendah. Dixon mungkin akan menjadi satu tombak utama dari tim Dewa United, bagaimana dia bisa memberikan inisiasi yang pasti kepada teman-teman dari tim Onyx, tapi ternyata Case yang lebih dulu menjadi incaran utama dari tim Onyx. Bahkan Conceal Play sudah mau dibukakan juga, penalti zone-nya Connect, Kyrie mendapatkan Kara, Turtle juga dan berhasil menabrak Kara Selana. Ya blasting duet dari Albert juga cukup membantu untuk bisa menghilangkan satu pemain yang cukup penting. Lana ya, Drian versus everybody, 4 pemain dihajar tapi Drian yang justru harus tumbang. Lagi-lagi sampai dive ke arah turretnya dan belum mendapatkan hasil apapun. Onyx megang temponya sekarang ditukar dengan satu buah turret saja di bagian bottom lane dan Kyrie Masih akan mencoba untuk menabrak kali ini. Ada satu buah final slash dari seorang Kiboy memulai chase secara langsung dan sekarang satu pemain saja tersisa. Dixon gak bisa berbuat banyak, double kill langsung diamankan oleh teman-teman dari tim Onyx. Semua sudah berjalan sekarang untuk Onyx, di mana jungle milik Dewa sudah mulai dijarah juga. Dan bagaimana untuk Onyx yang mereka selalu bisa memenangkan duel di turtle tadi yang membuat Rian akhirnya kesulitan untuk memilih target. Semua masih sehat. Iya, Bagi kan? tim Onyx gak ada yang terluka. Oh lihat, pergerakan dari seorang Lutfi hanya untuk memberikan sedikit gangguan, tapi Drian untuk Astaga. kesekian kalinya bakal coba untuk memaksa menghadapi 4 pemain sekaligus dan hanya akan menjadi makanan bagi teman-teman Onyx. Oke, dia cuma kasih space lagi mungkin. Tapi damage-nya jelas masih kurang. Heptasis tadi kalau nggak salah di item pertamanya untuk Drian. Dan sekarang ngincernya memang udah ganti target lagi ya ke Albert sekarang. Ya, sebenarnya siapapun ya, antara mage atau bahkan dengan gold lanernya juga ini bisa banget ditargetkan oleh Drian. Cuman mungkin kendalanya adalah bagaimana item defense kita jelas sudah selesai bagi Onyx. Dan kita tahu, tim fight kumpul Onyx ini rapi banget. Dan Drian selalu berhadapan dengan lebih dari satu pemain. Kiboy sudah mulai dikejar kali ini menjadi target utama dari 4 pemain yang ada, masih bisa melarikan diri. Ada satu buah flicker menyelamatkan dari Kyrie. Akan mencoba untuk memberikan sedikit follow up terlebih dahulu. Ada satu buah Mystic Ghost juga di salah satu dibalaskan oleh seorang Case. Dan kita bakal melihat target utama dari para pemain dari tim Dewa United. Ternyata gagal karena Drian untuk keempat kalinya ditumbangkan lagi. Iya, dia pengen coba kasih Thunderclap yang berkali-kali. Namun ternyata masih kurang dari segi damage-nya dan masih banyak juga backup yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Inner turret dari Dewa United di bagian top lane udah hilang. Ya, dan bahkan tadi masih ada flicker juga kan yang membuat sangat-sangat susah untuk bisa menangkap pemain dari Onyx. Dan turtle-nya memang sudah spawn, sepertinya nggak bakal ada kontes lebih jauh lagi bagi tim Dewa. Karena mereka butuh sedikit cooling down time gak sih? Ini terlalu cepat temponya buat Dewa. Harus reset terlebih dahulu, apalagi sekarang sepertinya ada satu pemain yang akan segera menyusul teman-temannya ke area base, yaitu seorang Dixon terlebih dahulu menjadi tumbal di bagian depan dan Kyrie memang berhasil dipulangkan, tapi sekarang pertukarannya langsung menuju ke arah Lana ya, double kill ada di tangan dari Sarasan. Wah, ini tukernya sama Kyrie memang sih. Tapi ya Kyrie kan ujung-ujungnya memang jadi sosok roamer lah. Untuk teman-teman dari Onyx juga. Masih belum kelihatan nih strat yang berjalan dengan baik dari Dewanya. 11-2 Om. Dan bahkan dari Albert yang sudah menyelesaikan satu corrosion bersama dengan Demon Hunter Sword dan lagi-lagi. Lihat dari seorang Wattnya udah mau dikejar lagi, ada Lutfi di bagian depan, tapi Lutfi terlalu jauh posisinya karena untuk bermain di sekitar area outer turret bukan jadi hal yang baik. At least mereka bisa dapetin Drian, tapi pertukaran 2 pemain berhasil diamankan oleh Dewa United. Dan Drian dapat sans juga ya ternyata ya. Iya, dapat 2. Di belakang tadi Di kan. belakang tadi yang memang berhasil buat dipotong. Dan itu tugasnya dia berarti untuk menargetkan satu hero. Dan ya, kita punya game fact nih, match ini menjadi pertama kalinya Boots tidak bermain untuk Onyx sejak bergabung dengan Onyx di season ke-6. Wow. Menarik banget ya. Game fact kita by GoPay. Ini season yang luar biasa memang untuk Onyx, banyak banget kejutan yang berhasil mereka kasih, tapi sekarang dari tim Dewa mereka juga harus kasih kejutan, mereka harus kasih dobrakan untuk bisa menjalankan game plan-nya dengan ngebawa Macha. Masalahnya tabrakan sekarang udah mulai terjadi dan Watt sebagai sosok gold laner gak bisa berbuat banyak. One versus one situation yang gagal dimenangkan oleh Watt. Tapi dia tahu sih tadi udah gak bisa kabur lagi. Iya. Udah pasrah. Entropy udah gak ada juga kan, tadi udah habis semuanya. Source escape habis dan Dewa mereka harus bisa bertahan. Yap, dengan 4 pemain mereka di area outer turret dengan pemain Onyx juga yang sudah mulai bersiap-siap. Ini akan menjadi bahaya kalau outer turret mereka juga berhasil diamankan. Iya, visionnya akan semakin minim lagi dan Drian. Wow, 4 pemain sepertinya ini udah menjadi hal yang wajar karena ini kejadian yang ke-6 kali Lim Gocil. Iya, dia bakal kayak gitu terus sih kalau menurut gua. Iya, karena kalau bisa situasinya 1 lawan 1 itu enak buat Drian. Tapi selalu 1 lawan 3, 1 lawan 4 dan menyusahkan buat Drian akhirnya.
Dan kesempatan ketika Driannya diambil ini juga belum bisa ditukar dengan objektif apapun bagi teman-teman dari Dewa United. Menyebabkan Onyx sekarang bisa mendapatkan Lordnya tanpa harus bersusah payah. Free Lord untuk Onyx. 6.000 gold sekarang keuntungan yang mereka pegang. Walaupun memang dari turret mid lane ini masih berdiri untuk Dewa. Masih belum ada vision yang semakin minim lagi. Tapi ini udah lumayan berbahaya loh dengan beda gold yang lumayan jauh. Yes, beda gold yang cukup jauh dan Albert yang udah cukup jauh juga pergerakannya. Outer turret bisa didapatkan dengan semudah itu, Mawa. Iya, itu cukup sakit juga ya basic attack yang sudah mulai terakumulasi dibawakan oleh Albert sendiri. Dan Lananya memang sebentar lagi akan hit di level yang ke-12. Tapi dengan kehadiran Lord juga ini akan sangat membantu Onyx untuk bisa mencabut inner atau turret milik dari Dewa. Oke, tapi untuk defense sebenarnya untuk clear minion Watt masih bisa sih harusnya. Dia ya memang dari damage Nathan kan memang piercing ya. Dia akan tembus ke lurusnya dia. Jadi untuk clear lumayan enak tapi masalahnya dia akan ada di depan nih. Soalnya kalau ngomongin Valentina dia kayak bukan tipikal high ground yang kuat banget. Yep. Sekali spam skill abis udah. Ya mungkin buat masalah yang lain bagaimana Kiboy nanti bisa tiba-tiba flicker final slash itu yang berbahaya banget yang harus dihindari oleh Watt. Iya, kejutan-kejutan seperti itu yang pastinya nggak mau dihadapi sama teman-teman dari Dewa United. Tapi sekarang Lord udah ada di depan mata mereka. Mau nggak mau mereka bakal coba untuk memaksa mendobrak ke area dari perumahan Dewa United Esports. Dengan satu buah Lord inner turret mungkin akan langsung menjadi milik dari tim Onyx di bagian tengah, atas dan juga bawah. Oke, XP lane-nya yang dari Romer maksudnya yang panjangin lane. Driannya dari bawah soalnya. Betul, dan juga dari para pemain tim Onyx sepertinya tidak akan mundur terlebih dahulu. Masih ada kesempatan, tapi dengan resiko yang terlalu tinggi, dengan para pemain Dewa United yang terlalu tebal juga, better untuk nunggu ya. Ya mereka bakal menunggu bermain lebih pelan ya, tempo agak turun sedikit juga. Karena ya Dewa mereka tertinggal cukup jauh dan ini sudah terlihat juga bagi Onyx. Lihat bagaimana perimeter yang dibangun oleh Onyx, ini mereka bermain di area dari Dewa. Tidak akan membiarkan Dewa untuk keluar dari base mereka. Ini udah dijagain sih, zonanya udah dipegang bahkan kayak 3/4 map ini udah diambil sama Onyx juga. Masalahnya ya gue sering ngelihat juga XP lane yang akhirnya dipaksa teamfight terus-terusan. Romernya yang jadi laning jauh gitu kan, minion management. Biasanya tuh romernya kalau nggak Grok, Hilda, dan ini salah satunya Masya. Masya, kalau memang mau manjangin sebenarnya bisa. Tapi sekarang Masyanya kan udah gak ada immune ya. Dan itu bahaya banget kalau dia mau manjangin lane sendirian. Ya, victory rate sebenarnya masih ada 35% bagi teman-teman dari Dewa United karena kita masih ada di 12 menit pertama juga. Banyak banget possibilities yang bisa terjadi apalagi untuk perebutan objektif seperti Lord. Mereka punya sosok Barats di tangan Lanaya yang bisa saja menculik Kairi nanti. Aku penasaran itemnya Drian sih. Drian ya. Tadi Hepta kan, lanjutannya ke mana gitu? Windtalker kah? Ke arah damage lagi kah? Atau malah bikin defense? Belum jadi apa-apa. Belum kelihatan, masih di Hepta ya. Ini dia buat item BOD. Blade of Despair, boleh. BOD ya. Oh, Jadi berarti memang damage ngincar damage full ya. Oke, kalau gitu kita bakal lihat apakah dengan BOD yang mungkin sebentar lagi bisa jadi metode Drian untuk menghadapi 4 pemain kayak tadi itu bisa dilakukan atau masih akan menjadi keuntungan bagi teman-teman dari tim Onyx karena sekarang mereka udah mulai berkumpul di sekitar area Lord dan para pemain dari tim Dewa United sudah mulai mendekat. Dixon di area depan sendiri saja penalty zone berhasil buka tapi Dixon harus kehilangan satu buah immortalnya bahkan dengan dan blasting duet bakal coba untuk mengamankan satu pemain dari serangan case double kill secure. Lutfi memulangkan Lanaya dan Lord yang terbuka dengan sangat bebas bahkan triple kill dari Albert berhasil diamankan menuju satu pemain terakhir kali ini dan Watt juga harus hilang. Wipeout berhasil diamankan oleh Onyx dan sekarang waktunya mereka untuk menyelesaikan game yang kedua. Masih ada 10 detikan lagi untuk teman-teman dari Dewa United respawn. Masalahnya sekarang Lord sudah berjalan. Langsung dari arah top lane, minion mulai masuk. Onyx mau coba untuk close game kali ini. 5 detik lagi sampai Dixon setidaknya atau Case bisa kembali lagi dalam lane of down dan mempertahankan wave minion yang sudah mulai masuk perlahan tapi pasti. Cuma masalahnya dari Onyx juga mereka hanya membawa 3 pemain. Apakah ini cukup dengan satu buah Lord dan sepertinya mereka nggak mau ambil resiko terlalu banyak. Apalagi Drian udah ada di bagian depan mencoba untuk mempertahankan. Sans bahkan hampir tumbang dengan damage yang diberikan oleh seorang Drian. Sudah mulai terasa damage dari Drian. Bisa langsung bikin Sansnya bonyok habis bahkan. Ini bukan cuma Drian loh. Kayak nanti bisa ngejarnya ke bagian belakang mungkin diikutin sama Case buat jadi eksekutornya. Atau targetnya diganti ke arah Albert mungkin. Sebenarnya tadi udah coba buat dilakukan oleh Drian juga ya. Cuman masih ada misalnya masih ada Wind of Nature atau masih ada yang lainnya juga untuk bisa menyelamatkan diri dari hero-hero yang ditargetkan oleh Drian. Dan itu yang menjadi permasalahan sekarang. Gak ada free target buat dia. Gak ada yang merepotkan Onyx sehingga Drian bisa masuk enak buat eksekusi terakhir. Iya ya mau gak mau si Kiboy-nya jadi jaga di belakang juga kan. Untuk nge-backup jadi siapapun yang diincer nantinya sama Drian ya ditolongin dulu sama Kiboy-nya. Oke.
Makin sulit lagi berarti nih ya. Meskipun udah dapetin 2 base turret dari tim Onyx, tapi kalau kita ngelihat potensial yang udah mulai keluar, ini bakal jadi berbahaya. Dixon harus benar-benar berhati-hati dengan ultimate yang dikeluarkan. Penalty zone kalau misalnya timingnya gagal, ini bisa langsung dieksekusi oleh teman-teman dari Onyx. Ya, tapi itu Kairi udah super tebel banget juga ya buat Batsia. Apalagi Tortoise Poison-nya cukup mendukung ke depannya. Cuman poin plusnya buat Dewa sekarang. Mereka punya Nathan, defensif yang cukup kuat. Boy, Detona's welcome, berhasil diamankan, tapi lihat, nyawa di serangan Naya akan segera dihilangkan oleh Sarasvas. Posisi yang bebas dan Dixon mencoba untuk menyelamatkan teman-temannya, tapi malahan dia yang harus menjadi tumbal juga. 2 pemain hilang dalam kondisi 1 buah base turret di bagian bottom lane juga akan berhasil ditumbangkan oleh teman-teman dari Onyx, dan mereka akan mencoba untuk masa-masa dengan 2 minion saja yang dibawakan. Masih ada Dixon mencoba untuk mencari bagian belakang dan masih ada kesempatan sepertinya, tapi ternyata dengan Trian yang hilang dan Case yang juga berhasil dieksekusi. Onyx akan segera mengamankan base dari Dewa United. 1-sama untuk Onyx. 1-sama Israel, masih terlalu kuat. Sang Raja Langit menolak runtuh, memaksa game ketiga hadir. Dewa United dengan strat barunya, mereka masih belum bisa mendapatkan kemenangan. Dan game 3 Israel, pembuktian apakah revenge dari Sang KG bisa berjalan dengan baik. Let's see game ketiga seperti apa. Yep. Dan kita akan dibawakan ke game yang ketiga yang memang di game yang kedua tadi. Sepertinya draft yang dibawakan oleh Dewa tidak berjalan dengan semestinya. Eksekusi demi eksekusi dipatahkan semuanya oleh Onyx. Ya, bermain agresif dan objektif. Onyx akhirnya berhasil memaksa Dewa United untuk masuk ke dalam game yang ketiga. Permainan yang cukup signifikan perbedaannya dibandingkan dengan game sebelumnya. Begitu percaya diri mereka juga untuk bisa memaksakan teamfight besar, apalagi Keyboy dengan hero initiatornya. Iya. Strat barunya Dewa United nih belum maksimal. Masih perlu beberapa syarat mungkin ya. Yap. Biar bisa berjalan dengan baik tadi. Tapi kelihatan konsepnya tuh ada Om. Yap, mereka ngincer belakang ya. Buat yang di belakang cuma tadi memang bingung nih. Karena semuanya survive ternyata buat Onyx ya. Kalau berbicara soal terlukanya nggak terlalu banyak yang HP-nya rendah juga tadi. Jadi memang susah untuk bisa ditargetkan. It's okay. Masih Sabar, ada game Kak. yang ketiga, Kak. It's okay. Iya, udah sedih kakaknya ya. Kita semua masih punya kesempatan, gak cuma buat teman-teman dari Dewa United, tapi dari tim Onyx juga. Karena kita tahu yang dipertarungkan di sini bukan cuma poin, tapi kedua belah romer yang udah punya gengsinya juga masing-masing. Betul. Dan akhirnya Lutfi ya terlihat dengan Benedict tadi ya. Ya. Jujur game pertama pun gue ngeliat Lutfi tuh aksi dia Om. Dia tuh aksi memang tapi susah juga. Yuzong lawan Nathan kan. Ya memang Nathan yang purify, dia punya entropi juga. Kayak potensi dibalikinnya tuh terlalu gede Om. Nah, ya, dan tadi kan enak akhirnya dia kan Benedettanya bisa kelihatan lah. Itu Langsung dia. nembus-nembus ke belakang buat ngejar si Watt. Ya, jadi bisa lebih bebas, lebih leluasa, nggak cuma Lutfi sih menurutku, tapi dari arah yang lain seperti Suns kali ini bisa ngedapetin posisi yang jauh lebih nyaman untuk memberikan targeting. Karena ketika Detona's Welcome dikeluarkan, ya udah Lanaya nggak bisa bergerak kemana-mana dan itu bakal jadi makanan yang empuk banget untuk seorang Suns. Kayak nggak ada threat damage baliknya loh. Ketika Lanaya ditembakin Albert, ya udah sisanya kayak nggak ada yang nolong juga. Tadi serangannya juga dari 3 arah. Dan player of the game nih bakal jatuh ke Keyboy. Iya, kameranya udah ke Keyboy soalnya. Betul. Permainan yang luar biasa untuk MVP kita dengan hero yang Keyboy banget lah kalau kita ngomongin initiator Arlott di sini yang menjadi first pick. Nah ya, peraya banget buat Onyx sendiri, emblemnya Trill dipakai juga ya, emblem basic common, ada Quantum Charge, dan kita tahu memang inisiasi dari Keyboy. Ini yang bahaya adalah tim lawan gak bakal tahu kapan Final Slash akan dipergunakan ya. Kalau kita berhadapan dengan Arlott, apalagi Arlott memang dia ada sedikit adjustment kan buat Arlott, dimana dia agak dipaksa buat build-nya ke physical attack item, tapi ternyata masih tetap dengan defense item pun berasa damage-nya. Masih sakit sih Om sebenarnya Om. Iya. Dan ya mungkin kalau untuk Keyboy sendiri lumayan terbilang power pick juga. Karena dia hanya 1 kali tumbang Om. Iya kan, itu kan dia di lini depan banget sebenarnya juga ya. Dan ini dia untuk highlight kita dari game yang kedua ya. Bagaimana usaha yang coba untuk dilakukan oleh Dewa tadi. Kalian bisa lihat itu Drian udah berjuang banget buat misahin tim fight-nya. Mungkin dengan harapan dengan tanpa kehadiran Suns ini bisa menang dari fight-nya. Tapi Albert juga cukup respon buat menjaga rekan yang lain. Sehingga sangat-sangat susah buat Drian bisa masuk ke belakang. Dan di lini depannya, Kairi yang ditukarkan ini gak ada follow up sama sekali. Iya. Jadi gak jalan buat Dewanya juga. Gue entah kenapa Albertnya di sini benar-benar gak kesentuh sih Om gue ngeliatnya. Kayak gak ada yang bisa langsung nge-punish Albert gitu loh. Dia licin juga sih pakai cloud kan ya. Iya. Pegangan. Dan ya, nih susah banget. Akhirnya kita tahu bagaimana efek-efek yang diberikan oleh Onyx
Apalagi snowball effect. Nah ini yang bahaya ya. Dengan adanya snowball yang sudah terjadi, gak ada kesalahan-kesalahan lagi yang dilakukan oleh Onyx yang membuat mereka kehilangan game yang kedua. Ya, cukup setuju juga, bahkan lihat di arah Lordnya nih, kayak seakan-akan tim fight itu udah berat sebelah banget Om. Iya karena di bawah tadi kan udah show tadi sebenarnya buat si Adrian. Begitu dia show di bawah, langsung di start buat Lordnya dan lumayan telat buat join fight. Dan akhirnya Albertnya bisa dapetin triple dan kelihatan di sini Lutfi juga bisa buat ngejar yang lini belakang. Mereka tinggal nabrak dan mereka bisa berhasil buat dapetin snowball lagi. Wah ini juga menarik ya, untuk close gamenya Onyx gak terlalu buru-buru, walaupun ada kesempatan tadi ya, 3 orang member wipeout bahkan dari Dewa tadi, tapi gak langsung di-push, mereka balik dulu, sabar dulu, dan akhirnya bisa ditutup. Yap. Dan 24 dan 8 dari sisi point kill kita. Bahkan dari objektif tidak ada yang bisa dikontes tadi. 3 turtle, 2 Lord jatuh ke tangan Onyx. Dan mari kita lihat untuk emblemnya mungkin ya. Dari emblemnya sebenarnya aku penasaran dari Masya-nya. Tapi Masya di sini bermain dengan full damage. Hampir sama mungkin konsepnya ya. Seperti Chow yang dibawakan juga. Iya, bermain iya, full damage ya. Lihat dia punya Assassin, Master Assassin, punya Quantum Charge. Mungkin bagian depannya sih Om, jadi yang agak bolong ya. Karena tersisa 2 frontliner doang, Terisla dan juga Barat. Itu nggak sekuat kayak di game sebelumnya loh buat nahan damage dari Albert. Iya, dan memang semuanya meltdown sih. Karena Albertnya kayak gak diganggu juga ya sebenarnya dari early. Mungkin karena dia punya kebebasan juga buat bisa farming, dia punya BMI dengan 1 death yang diterima oleh Albert dan bahkan dia siap dengan 1 winter loh. Belinya sampai ke winter. Ini jaga-jaga di Thunderclap ini Om. Jadi kalau Thunderclap aman, panggil temen kan, boy tolong boy. Tapi jangan Thunderclap. Win of Nature juga bisa kok buat nahan Thunderclap. Bisa. Iya, kan? Mungkin dia memang buat kebeli waktu juga. Betul, ke soalnya. buying time dia. Dan ya keyboardnya kita tahu lah ya dengan full defense item tadi. Arlott ini kenapa di-ban di game yang pertama? Ya karena ini efeknya. Langsung jadi MVP di game yang kedua. Kelihatan. Tapi gue jarang jujur yang ngeliat Suns pakai brute force loh. Ini respect Drian berarti dia. Ya. Dan mari kita lihat untuk Rich Guy by UBS Gold 929 Albert. Buset, Wow. jadi bos garam nih gue lihat. 929 tuh angka yang besar banget. Iya, betul menit. Tapi udah jarang banget kelihatan. ya emang gak diganggu sih. Bahkan tadi momen Lord aja dia dapetin triple kill. Yang ngincer cuma Drian aja seorang diri. Benar. Bahkan the carry juga nih, 2 title nih. Bang Iya. Gendong berarti nih Albert ya. Dan Suns juga ya, Sen ini sebagai the best wingman ya. Jadi memang merepotkan ya untuk bisa mengejar langsung menargetkan ke Gord yang selalu bermain-main di belakang. Dan dengan Mystic Projectile-nya dia kan yang merepotkan banget. Dan Barat siapa sih yang bisa langsung melompat ke belakang dari Dewa? Ini cuman Drian loh sebenarnya. Iya kan, itu pun kelihatan sebenarnya Om. Jadi Iya. kayak dia kelihatan majunya gitu loh, jadi bisa diantisipasi lah. Betul. Dan itu yang buat dia sulit akhirnya harus dikeroyok lagi. Terus juga waktu dia masuk, ternyata spell-spell flickernya masih ready juga buat lawannya. Iya. Dan- Kalinya nggak ready, nggak muncul sama sekali ya muncul, Suns-nya ya. nggak ada. Emang begitu dia. Gak ada. Dan Lanaya kelihatan memang susah banget ya. Karena ya Barat sini kan. Barat sudah tebel, hitboxnya besar. Dia lagi mau jalan ke depan tadi ya. Langsung kena true damage-nya Suns. Gue suka Detona yang terakhir tadi loh sebenarnya. Yang di base Di start base bawah. bawah. Iya, dia tuh udah nge-counter tuh. Tapi masalahnya atas sama tengahnya masuk. Jadi wattnya tuh lagi clear minion Om. Gak bisa nge-follow, sayang banget itu tadi. Ya mungkin dari follow up ini buat dari Dewa yang belum kita lihat maksimal untuk game yang kedua. Jadi ya, Oke. ini dua game yang sudah berlangsung sebenarnya. Sama-sama dengan tank jungler memang yang dibawakan juga. Tapi lebih efisien ternyata kalau kita lihat bagaimana siapapun yang nggak pakai Barat sih ya Mas. Karena kita tahu kan Barat sini punya pasif yang bagus, dia punya resilience ya kan. Big Iya. guy-nya dia ini bisa counter banyak, nge-reduce lamanya efek sisi dari Iya. lawan. Tapi ternyata gak efisien banget kalau dia kena efek